Uji coba kereta Light Rail Transit atau LRT Jabodebek dimulai hari ini. Warga yang sudah mendaftar dapat menikmati layanan tersebut untuk pertama kalinya mulai 12 Juli hingga 15 Agustus 2023. Lantas bagaimana sarana pendukungnya dan apakah LRT ini bisa mengurai kemacetan di Jakarta? Kita akan bahas bersama juru bicara Kemenhub Adita Irawati. Selamat malam. Selamat malam, Mas Reza. Dan bergabung juga bersama kami Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Joko Setio Warno. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Yes. Mas Reza, Bu Adita. Saya ke Selamat Pak Joko. Ibu Adita terlebih dahulu. Bu Adita, bagaimana jalannya uji coba terbatas hari ini? Tadi kita lihat Menhub juga sudah mencoba ke sana begitu ya. Apa saja temuan-temuannya pada hari ini? Ya, alhamdulillah uji coba terbatas hari ini berlangsung dengan baik ya. Kami tadi melakukan perjalanan dari stasiun Harjamukti di Cibubur sampai dengan Dukuh Atas. Dan seperti juga yang sudah disampaikan, uji coba tahap pertama yaitu dari sejak tanggal 12 Juli sampai nanti tanggal 26 Juli. Ini diikuti oleh stakeholders ya. Di sini termasuk juga ada media, komunitas, kemudian kementerian dan lembaga terkait, serta unsur-unsur pendukung yang sama-sama membangun LRT Jabodebek ini. Selanjutnya nanti akan diikuti oleh masyarakat luas. Hari pertama ini kami melihat sendiri semuanya berjalan relatif lancar. Memang ada beberapa tadi yang kami lakukan pengetesan terkait dengan rem, yang tadi mungkin beberapa merasakan ada rem mendadak. Ini juga sebenarnya salah satu kita membuktikan bahwa faktor keselamatan dari LRT ini menjadi yang paling utama ya. Sehingga kalau nanti terjadi potensi-potensi permasalahan itu semua sudah diantisipasi. Dan pesertanya tadi juga memang tidak penuh ya, kereta memang sengaja tidak kami buat penuh. Ini sekali lagi untuk memastikan tahap awal ini kami membuat semua yang akan naik mendapatkan pengalaman yang cukup nyaman. Dan setelah itu kami tentu akan lakukan evaluasi. Jadi secara umum berjalan baik Mas Reza, dan ini nanti akan berlanjut terus ya, besok akan juga dilanjutkan dengan pesertanya para undangan, dan nantinya tentu juga masyarakat luas bisa menikmati juga. Oke baik, hari pertama berjalan lancar begitu ya. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, dari catatan Anda, apa saja temuan Anda terhadap LRT Jabodebek ini mulai dari pembangunan sampai akhirnya uji coba terbatas hari ini? Wah, catatannya cukup banyak ya. Jadi tentunya ini kan secara singkat saja. Jadi saya sudah ikut dari sejak awal, artinya mulai menelusuri stasiun-stasiun yang ada, lihat kondisi lahan parkirnya, aksesnya juga, termasuk juga ikut uji coba pada saat pertama kali dengan beban statis diisi pasir yang cukup banyak gitu ya. Bagaimana melepaskan antara pihak ke pintu ya, karena ini kan seperti hanya MRT, jadi dia kondisinya tertutup, nanti kalau keretanya hadir baru pintunya dibuka, itu kan harus dipaskan dulu ya. Awal-awalnya masih ada meleset sampai 30 cm ya, terus dicoba sampai 2 fase. Kemudian yang terakhir bulan Mei lalu ya kondisinya sudah seperti biasanya, tapi kan tidak boleh untuk umum ya. Saya mencoba ya bisa ikut, dan itu tadi sudah seperti biasanya naik kereta aja, cuman bedanya ya kalau seperti di Malaysia lah, di Kuala Lumpur itu LRT-nya ini memang tanpa masinis, tapi tetap ada masinisnya di sana. Walaupun tanpa masinis, tapi masinis tetap harus ada, karena ini yang level 3 gitu. Oke, baik. Yang penting nanti ini aksesibilitasnya itu yang kami khawatirkan. Kalau kondisi stasiun di dalam kota Jakarta turun ya atau mau naik, itu mesti ada angkutan-angkutan penghubung yang sudah lebih lengkap, karena kita tahu di Jakarta kan Transjakarta sudah jauh lebih baik bis angkutan umumnya, taksi dan sebagainya. Tapi bagaimana aksesibilitas serta keterhubungan di stasiun-stasiun yang ada di wilayah di luar kota Jakarta, seperti kalau dari selatan itu ada Harjamukti, kemudian Ciracas dan Kampung Rambutan. Kemudian juga ke wilayah timur ya, ada Timur 1, Timur 2, kemudian sampai dengan Bekasi Timur. Bahkan mungkin ada beberapa akses yang belum selesai jaringan jalannya, dan ada yang lewat kawasan perumahan juga. Nah ini nanti mungkin akan ramai itu lewat rumah-rumah yang pemukiman penduduk itu, dan ini penumpangnya makin banyak. Ini menjadi catatan tersendiri.
termasuk juga Taman Mini. Saya nggak tahu nanti Taman Mini itu nantinya apakah lanjutannya itu penghubungnya itu drop on drop off-nya di luar atau dalam stasiun. Sebenarnya kalau di luar kemungkinannya akan mengganggu lalu lintas. Kemungkinannya kalau seandainya di dalam itu agak lebih aman, ya, dia tidak mengatur, tidak mengganggu arus lalu lintas yang di stasiun Taman Mini. Oke, baik. Saya ke Ibu Adita. Ibu Adita, tadi ditanyakan sama Pak Joko terkait dengan aksesibilitas menuju dan juga dari stasiun LRT serta lanjutan lainnya misalnya ke stasiun begitu atau ke perumahan warga. Apakah memang sudah mumpuni sejauh ini? Ya, uji operasional terbatas ini juga salah satunya adalah menguji prasarana ya, tidak hanya sarana atau tidak hanya kereta api gerbongnya saja atau trainsetnya, tetapi juga prasarana. Termasuk di sini adalah stasiunnya dan juga bagaimana integrasinya dengan moda transportasi yang lain. Kami sangat menyadari ya, khususnya di Jakarta dan juga kota penyangga sekitarnya ini memang isu mengenai integrasi serta yang istilahnya first mile, last mile, atau dari rumah menuju ke tempat titik transportasi massal maupun dari transportasi menuju ke rumah, itu memang masih banyak yang menjadi permasalahan. Ya tentu dengan adanya LRT, kami sangat memperhatikan hal tersebut, Mas Reza dan juga Pak Joko. Dan apa yang sudah dilaporkan oleh tim, termasuk juga dari Kemenhub maupun dari KAI, ini saat ini semua stasiun itu sebenarnya sudah terintegrasi dengan moda transportasi yang lain, ya disesuaikan dengan kondisi di wilayah itu ya. Jadi ada total 18 stasiun, ini terbanyak memang ada di DKI. Dan ini kalau kita bicara DKI, semua sudah terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi begitu turun dari stasiun, akan langsung bisa masuk ke tempat halte Transjakarta. Dan kalau dilihat itu di dalam kota Jakarta memang mungkin pemirsa juga sudah sering melihat hal tersebut ya. Memang isunya ada di beberapa daerah penyangga atau di luar DKI seperti di Bekasi maupun di Cibubur ya khususnya. Tetapi seperti yang juga sudah kami sampaikan tadi di dalam uji coba terbatas dan sudah dilaporkan, ini khususnya untuk Cibubur dan juga untuk Bekasi, angkutan kota maupun mikrotrans yang ini juga panjangan dari Transjakarta itu sebenarnya sudah ada di stasiun-stasiun tersebut. Tentu memang belum sempurna ya semuanya, dan sebagian ini juga kan belum menjadi tempat titik keberangkatan, tetapi bisa menjadi titik out atau kepulangan. Nah kami dalam uji coba ini juga akan memastikan stasiun-stasiun ini semua untuk masuk maupun keluar itu sudah seperti yang direncanakan, dan juga menjajal juga atau menguji juga integrasinya dengan Transjakarta maupun mikrotrans dan juga angkutan kota. Di beberapa stasiun bahkan sudah terintegrasi dengan KRL ya, seperti yang ada di Cikoko, kemudian yang di Dukuh Atas itu semua sudah terintegrasi. Sementara juga di beberapa stasiun yang lain juga bahkan seperti di Halim sudah nantinya akan dengan KCJB, Kereta Cepat Jakarta Bandung. Jadi memang ini tahap-tahap kita menguji seberapa bagus ya integrasinya dan bagaimana experience dari masyarakat. Jadi ini tentu akan menjadi catatan kami, termasuk tadi masukan dari Pak Joko terkait dengan Taman Mini. Tentu nanti juga akan kami coba ya Pak ya, seperti apa sebenarnya yang paling pas. Dan nantinya diharapkan pada tanggal 27 saat itu masyarakat umum mencoba, semuanya sudah clear ya, sudah jelas. Dan kita juga akan memberikan experience seperti pada saat akan beroperasi pada tanggal 18 Agustus yang akan datang. Demikian Mas Reza. Oke, baik. Mbak Adita, tapi kalau Anda lihat sejauh ini seberapa besarkah optimismenya bahwa LRT Jabodebek bisa mengurangi paling tidak kemacetan di dalam Jakarta maupun kota penyangga di sekitarnya? Ya, kalau kita coba menghitung ya kapasitas LRT per harinya, itu katakanlah itu sekali jalan ini bisa menampung angkanya ini bisa 740 penumpang per trainset ya, 740 penumpang per trainset. Sementara kan ini frekuensi dan jalurnya banyak ya, sehingga kalau kita hitung-hitung itu rata-rata sehari paling tidak bisa 140.000 itu orang yang diharapkan berpindah dari kendaraan pribadi menggunakan LRT. Ya, ini angka yang sebenarnya cukup signifikan ya kalau kita hitung-hitung. Apalagi jalur yang sekarang ini sudah beroperasi dan sedang diuji cobakan, ini kan jalur-jalur yang sangat padat.
komuter yang berangkat dari Bekasi maupun dari Cibubur dan nantinya juga diharapkan dari Bogor ini punya pilihan gitu untuk menggunakan transportasi massal, tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Ya tentu ini butuh sosialisasi ya, butuh sosialisasi dan kami juga sangat berharap uji coba sampai nanti 15 Agustus ini semua berjalan lancar, masyarakat bisa merasakan langsung bedanya ya ketika mereka harus menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan LRT. Apalagi kan masih Rp1 ya. Jadi setidaknya dibiasakan dulu itu pengalaman bertransportasi massal dan nanti dirasakan juga seperti apa manfaatnya, hitung-hitungan waktu, efisiensi dan segala macam. Nah, di situ harapannya nanti ketika betul-betul sudah commercially launch ya bisa betul-betul berpindah gitu. Nah, ini tentu butuh sekali lagi tadi integrasi dengan moda yang lain. Ketersediaan last mile dan first mile dari transportasi yang nantinya membuat semua penumpang ini merasa nyaman mulai dari keluar dari rumah. Nah ini satu hal yang tentu butuh sosialisasi dan juga perbaikan-perbaikan di sana sini. Tapi kalau ditanya optimisme, kami optimis Mas Reza. Dan harapannya nanti juga tentu dengan bantuan media sosialisasi ini bisa akan lebih luas dan masyarakat nantinya juga bisa menikmati LRT ini. Oke, optimisme begitu ya, dengan adanya keterbiasaan masyarakat tadi, tapi dengan tarif Rp1 saja. Kalau tadi juga dikatakan sama Menhub bahwa tarifnya kemungkinan antara Rp20.000 sampai dengan Rp25.000. Apakah ini sudah angka pasti atau bisa lebih murah lagi dari itu? Sehingga nanti masyarakat juga selain terbiasa juga tertolong dengan harga yang jauh lebih murah begitu dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Ya, angka ini adalah angka yang tentu sudah hasil hitung-hitungan dan juga sudah hasil dari beberapa studi ya tentang willingness to pay maupun juga ability to pay. Jadi angka Rp20.000 sampai Rp25.000 itu angka termahal Mas Reza, angka terjauh ya. Kalau kita bicara terjauh, ini memang dari Harjamukti menuju Jatimulya. Jadi dari Cibubur sampai ke Bekasi itu angka atau harga tarif termahal. Tetapi ini memang tergantung dari jarak ya, karena yang sudah diusulkan, yang sekarang ini sedang digodok dalam peraturan menteri adalah hitung-hitungannya ini 1 kilometer awal atau kilometer pertama itu adalah Rp5.000 dan kilometer selanjutnya Rp700. Jadi memang range-nya antara Rp5.000 sampai kira-kira Rp25.000, tergantung dari jarak yang ditempuh oleh para penumpang. Dan ya ini tentu sekali lagi sudah hasil dari kajian dan harapannya kalau kita kemudian coba bandingkan dengan jika penggunaannya menggunakan kendaraan pribadi, tentu ini harganya menjadi jauh lebih efisien. Kita harapkan demikian ya, sehingga masyarakat juga memutuskan untuk berpindah menggunakan LRT. Nah ini angka yang masih terus kami godok Mas, dan tetapi rasanya ini tinggal menunggu administrasi hukum dan nantinya tentu setelah menjadi peraturan menteri kita akan sosialisasikan ke masyarakat. Oke baik, saya ke Pak Joko. Pak Joko, tadi kita sudah dengar dari Mbak Dita yang mengatakan bahwa ini optimis akan mengurangi kemacetan DKI Jakarta dan juga kota-kota penghubung di sekitarnya. Tapi kita juga sudah bahas mengenai tadi transportasi pendukung menuju dan setelah LRT ini juga masih banyak catatannya begitu. Dari pandangan Anda, seberapa optimis Anda nantinya banyak masyarakat akan pindah dari penggunaan transportasi pribadi menggunakan LRT? Optimisme itu muncul ketika kami itu beberapa kali juga mengikuti pembahasan mengenai angkutan feedernya. Itu nampaknya Pemdanya itu agak kurang serius gitu loh. Apalagi kami lihat juga kalau ada rerouting berarti menggunakan angkutan yang ada. Angkutan ada itu kan angkot-angkot yang usianya sudah di atas 15 tahun gitu kan. Padahal kalau kawasan-kawasan katakanlah Purwan Sentul itu perumahan kelas menengah ke atas. Karena ini kelasnya kan berbeda sama KRL. Kalau KRL itu memang agak lebih menengah ke bawah maupun yang ke atas juga ada ya. Tapi ini kalau kami lihat yang akan disasar adalah perumahan kelas menengah ke atas yang di wilayah selatan. Katakanlah mereka itu kalau angkot saya kira nggak mau lah pakai angkot itu ya. Kayak kami sarankan udahlah kerjasama dengan Transjakarta atau PO bus yang ada untuk menjadi feeder. Karena kita tahu sebelum ini sudah ada layanan dari kawasan perumahan itu, beberapa kawasan perumahan mewah itu, namanya JR Connection. JR Connection itu sampai pusat kota itu sekitar 20-25 ribu dan cukup laris juga. Nah ini juga nanti berkaitan dengan tarif. Memang kalau dengan bis saya kira ya 1 jam lebih lah, tapi kok dengan kereta bisa lebih mahal, tapi 40 menit sudah ada kepastian. Nah terlepas dari itu,
ini juga harus diperhatikan totalitasnya biaya yang dikeluarkan. Memang dari tempat tinggal sampai ke tempat kerja itu jangan lebih dari 50.000. Kalau lebih 50.000, mungkin mereka masih menggunakan kendaraan pribadi, karena kalau kami melihat wawancara beberapa orang yang rumahnya di kawasan itu, kalau ke daerah Jakarta itu rata-rata habisnya per hari itu kalau bawa mobil itu antara 75.000 sampai 100.000 rupiah. Ya, nah itu jadi pertimbangan. Yang kedua, jadi yang pertama adalah aksesibilitas kendaraannya yang ada. Dan yang kedua, ya kalau dia bawa mobil pun dia harus parkir. Nah sementara lahan parkir yang ada di stasiun tidak seluas, katakanlah kalau di ujung tuh seperti stasiun Bogor kan luas sekali, ini tidak seluas seperti itu. Ya, dia harus lahan parkir. Nanti parkirnya sistemnya seperti apa? Apakah parkir dengan tarif flat atau progresif? Ini perlu hitung-hitungan juga secara totalitas hitungannya itu. Ini jadi pertimbangan ya. Nah, tapi kalau secara view-nya bagus ya. Saya kira kok kereta sudah dicobanya sudah beberapa kali, saya kira itu sudah cukup baik. Tapi tadi, mungkin mudah-mudahan dalam 1 bulannya ada perubahan-perubahan. Karena Pemda itu ya masalah semua itu. Bilangnya nggak punya duit dan sebagainya. Memang yang nggak gitu niat itu memperbaiki public transport yang ada di daerah masing-masing. Kalau Jakarta saya nggak sanksi lah. Kalau turun di stasiun mulai apalagi mulai Cawang itu mesti ada itu. Apalagi terhubungan dengan Cawang, stasiun Cipokot sudah cukup bagus ya. Tapi yang di luar tadi, di luar Jakarta itu yang masih meragukan kami melihatnya. Oke, baik Pak Joko. Jadi masih ada waktu 1 bulan begitu ya, kita bisa sama-sama tunggu. Harapannya memang ada perubahan yang luar biasa sehingga nanti masyarakat bisa nyaman dari rumah gitu menuju ke tempat kerja dengan menggunakan transportasi yang memang terintegrasi dan lagi-lagi biayanya cukup murah begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami juru bicara Kemenhub Adita Irawati dan juga Ketua Bidang Advokasi serta Kemasyarakatan MTI Joko Setiowarno. Selamat malam. Selamat malam semuanya, Bu Adita, Mas Rizal.